Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NIM 12403183172 dari Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek pengalaman lapangan saya yang berjudul Pencatatan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil berdasarkan SAKMKM pada Bengkel ACS Nada yang dilaksanakan dari mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Agustus. Dalam perekonomian di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM didasarkan oleh batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Penggolongan tersebut meliputi 1. Usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha perseorangan atau badan usaha perseorangan dengan kepemilikan aset kekayaan bersih kurang dari sama dengan 50 juta dengan mencapai omset penjualan per tahun kurang dari sama dengan 300 juta dan memiliki jumlah tenaga kerja antara 1 sampai 5 orang tenaga kerja. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dikuasai dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset kekayaan bersih sekitar 50 juta sampai dengan 500 juta, belum termasuk nilai bangunan dan tanah tempat usaha, serta memiliki omset penjualan per tahun kisaran 300 juta rupiah sampai dengan 2 miliar 500 juta. Dan memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 karyawan. Kemudian usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dikuasai dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki aset kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar belum termasuk nilai bangunan dan tanah tempat usaha, serta memiliki omset penjualan per tahun kisaran 2 miliar 500 juta sampai dengan 50 miliar rupiah dan memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Fokus penulisan laporan pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepada para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah bagaimana cara membuat sistem pencatatan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat dengan SAKMKM untuk digunakan entitas yang belum memenuhi syarat akuntansi yang diatur dalam SAK etap. Adapun objek yang ingin diteliti penulis yaitu pada Bengkel ACS Nada Serengat. Bengkel ACS Nada Serengat merupakan usaha mikro perseorangan yang bergerak dalam usaha pelayanan jasa bengkelas seperti kanopi, pintu pagar, teralis, dan rolling door. Manajemen Bengkel ACS Nada Serengat sangat membutuhkan suatu laporan keuangan yang diperlukan dalam menilai kondisi keuangan pada perusahaan, menilai kinerja, serta melakukan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan di masa depan. Bengkel tersebut juga belum mempunyai sistem akuntansi yang dapat menunjang proses akuntansi dalam menyusun dan pencatatan laporan keuangan berbasis SAKMKM.
Adapun kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Bengkel Las Esnada selama masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Samsun selaku pemilik usaha Bengkel Las Esnada Serengat, mempelajari tentang profil dan sejarah berdirinya usaha Bengkel Las, kemudian mempelajari dan memahami fungsi serta tugas dari setiap pegawai Bengkel Las Esnada, serta mempelajari dan memahami sistem administrasi dan akuntansi yang dilakukan Bengkel Las Esnada. Kemudian ikut mengamati secara langsung proses pelaksanaan kegiatan produksi dan operasional Bengkel Las Esnada. Melakukan pengambilan foto dan video di Bengkel Las Esnada Serengat sebagai dokumentasi untuk mengerjakan tugas video. Kemudian menaati peraturan yang berlaku di Bengkel Las Esnada selama kegiatan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan. Selalu menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di Bengkel Las Esnada. Yang terakhir, membuat laporan hasil praktik pengalaman lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, baik melalui wawancara secara langsung maupun via online WhatsApp, dengan pemilik usaha Bengkel Las Esnada Serengat, penulis menemukan sebuah permasalahan, yaitu tentang kurangnya pemahaman mengenai pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAKEMKM. Di mana Bengkel Las Esnada ini belum menggunakan pencatatan laporan keuangan, melainkan hanya membuat perincian sederhana di buku catatan yang hanya bisa dipahami oleh pemilik usaha saja. Tentu saja hal ini dianggap kurang efektif untuk mengetahui besaran laba atau keuntungan bersih tiap bulannya dan bisa menghambat perkembangan usaha Bengkel Las Esnada. Berdasarkan hasil dari permasalahan di lapangan tersebut, dapat diketahui bahwa Bengkel Las Esnada Serengat belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKEMKM, sehingga laporan yang dihasilkan belum mampu menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak diketahui rincian keuntungan atau kerugian yang diperoleh Bengkel Las Esnada pada suatu periode. Untuk menangani masalah tersebut, Menurut penulis, sebaiknya Bengkel Las Esnada menambah atau merekrut karyawan dengan kriteria yang paham dasar-dasar akuntansi, khususnya pembentukan dan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAKEMKM yang berlaku. Dan untuk pemerintah sendiri, sebaiknya lebih menggandeng para pelaku usaha serta UMKM dengan memberikan banyak atau beberapa pelatihan mengenai akuntansi dan SAKEMKM kepada para pelaku usaha, atau juga bisa memberikan fasilitas jasa konsultan untuk para pelaku usaha mengonsultasikan usahanya untuk kedepannya. Diharap dengan adanya pelatihan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan tambahan kepada pengelola bengkel las dan para pelaku usaha terkait pencatatan laporan keuangan berdasar SAKEMKM.